Terkadang langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sehat adalah langkah terbesar dalam mencegah penyakit tidak menular. Halo, selamat datang di podcast Komunikasi Kesehatan dengan judul Menuju Generasi Bebas Penyakit Tidak Menular bersama saya, Cynthia Dwi Yuniani Dia Putri. Dan dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi berbagai strategi yang sederhana namun efektif dalam mencegah penyakit tidak menular. Selamat menyaksikan. Secara umum, penyakit dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyakit tidak menular atau yang biasa disebut dengan non-infeksi dan penyakit menular atau infeksi. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, ataupun virus. Melainkan penyakit ini itu disebabkan oleh kombinasi faktor seperti genetik, lingkungan, fisiologis, kebiasaan makan yang tidak sehat seperti mengonsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Adapun juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. Secara global, penyakit tidak menular menyebabkan 71% kematian atau sekitar 41 juta orang setiap tahun. WHO juga menyatakan bahwa Indonesia mencapai angka 66% atau sekitar lebih dari 3/5 kematian akibat penyakit tidak menular dari semua kematian. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa 77% dari semua kematian penyakit tidak menular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Penyakit tidak menular mempunyai tingkat mortalitas yang tinggi dan dapat mempengaruhi kuantitas hidup dan produktivitas seseorang. Indonesia perlu terus meningkatkan dan memperbaiki respon terhadap penanganan penyakit tidak menular. Pasalnya, penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyatakan bahwa angka penyakit tidak menular di Indonesia saat ini mulai banyak dialami oleh kelompok usia muda, yaitu usia 10 sampai 14 tahun. Hal ini juga didukung dengan hasil riset kesehatan dasar yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan prevalensi dari diabetes, stroke, dan hipertensi dari tahun 2007, 2013, hingga 2018. Seperti yang kita ketahui, zaman makin hari makin canggih. Semua orang pastinya maunya serba cepat. Perubahan gaya hidup serta perubahan sosial ekonomi dan selera makan, terutama di kota-kota besar pada masyarakat, akan mengakibatkan perubahan pola makan masyarakat yang cenderung menjauhkan konsep makanan yang seimbang, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi. Perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi ini dapat dilihat secara jelas dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual junk food hampir di setiap sudut kota. Junk food adalah makanan yang tidak sehat karena mengandung nilai nutrisi rendah. Jenis makanan ini mengandung lemak jenuh, garam, dan gula serta bermacam-macam aditif seperti monosodium glutamat atau yang biasa kita kenal dengan micin atau MSG dengan kadar yang tinggi. Kadar gula dan lemak jenuh yang tinggi serta rendahnya kadar serat akan menyebabkan masalah kegemukan, gizi lebih, serta meningkatkan radikal bebas yang pada akhirnya akan menyebabkan munculnya penyakit tidak menular. Konsumsi junk food di Indonesia mulai mengkhawatirkan. Asupan kalori orang Indonesia untuk makanan siap saji dan kemasan meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 1999. Bahkan di zaman sekarang, banyak brand lokal yang muncul dengan konsep fast food. Makanya nggak heran, hampir semua orang zaman sekarang ini sering mengonsumsi makanan cepat saji seperti junk food. Dalam penelitian tercatat bahwa sebanyak 55 juta penduduk Indonesia berusia 14 tahun ke atas sering sekali ke restoran cepat saji. Jumlah pengunjung restoran cepat saji di Indonesia bahkan 3 kali lebih banyak dibandingkan Australia. Meskipun jumlah restoran cepat saji di Indonesia lebih kecil dibandingkan Australia. Ngomongin soal junk food, sebenarnya nutrisi yang baik untuk tubuh itu seperti apa sih? Nutrisi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu zat gizi makro atau yang biasa disebut dengan makronutrien dan zat gizi mikro atau yang biasa disebut dengan mikronutrien. Kita harus mendapatkan keduanya dalam jumlah yang sesuai
agar organ tubuh kita dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Zat gizi terbagi menjadi dua kelompok, diantaranya zat gizi makro atau makronutrien dan zat gizi mikro atau mikronutrien. Pertama-tama, marilah kita bahas zat gizi makro atau makronutrien. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, yang terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya menyediakan energi agar dapat beraktivitas dan menjalankan fungsinya. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber makronutrien paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Umumnya, karbohidrat diperoleh dari beras, roti, gandum, dan kentang. Tiap 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Kebutuhan energi dari karbohidrat berkisar antara 45-65% dari keseluruhan energi yang kita butuhkan. Tubuh mengolah makanan yang mengandung karbohidrat dengan mudah. Hal inilah yang membuat karbohidrat menjadi suplai kebutuhan energi harian yang penting. Kedua, lemak. Lemak merupakan makronutrien penting. Oleh karena itu, kita tidak boleh sama sekali mengabaikan lemak karena lemak berperan penting untuk menyuplai cadangan energi. Kebutuhan lemak mencapai 10-35% dari makanan yang kita konsumsi. Walaupun lemak sering dianggap makanan yang buruk karena bisa menjadi pemicu terjadinya obesitas, akan tetapi lemak yang dikonsumsi dalam kadar yang cukup dan tidak berlebih sangat penting untuk dipenuhi. Kandungan lemak dalam 1 gramnya terdiri dari 9 kalori. Makanan yang mengandung lemak sehat diantaranya adalah asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Kita bisa mendapatkan asam lemak omega 3 dari bahan makanan seperti minyak ikan dan salmon. Sementara omega 6 dapat ditemukan di berbagai minyak biji bunga matahari dan minyak jagung. Ketiga, protein. Protein merupakan zat gizi makro yang menyusun berbagai jaringan tubuh. Kita juga membutuhkan zat ini untuk menjalankan metabolisme tubuh, menghasilkan hormon dan enzim, serta menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Kebutuhan protein harian pada seseorang berbeda-beda menurut usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Menurut angka kecukupan gizi, kebutuhan untuk masyarakat Indonesia berkisar antara 56-59 gram untuk perempuan dan 62-60 gram untuk laki-laki. Protein sendiri terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah sumber protein yang diperoleh dari produk-produk hewan. Protein hewani kaya akan asam amino esensial, zat besi, dan vitamin B12. Protein hewani dapat berasal dari daging sapi, daging ayam, ikan, telur, susu, keju, dan yogurt. Sementara itu, protein nabati adalah sumber protein yang diperoleh dari produk-produk tumbuhan. Protein nabati biasanya rendah lemak jenuh dan kolesterol, serta kaya serat dan antioksidan. Protein nabati dapat berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan produk kedelai. Kedua, zat gizi mikro atau mikronutrien. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Zat gizi mikro terdiri dari beberapa jenis, yaitu vitamin dan mineral. Selain mengurangi konsumsi junk food, memenuhi zat gizi makro dan mikro, dan juga membatasi asupan kadar gula, garam, dan lemak, kita juga harus rutin berolahraga sekurang-kurangnya 30 menit per hari. Setiap kita berolahraga akan memperkuat satu otot utama di dalam tubuh kita, yaitu jantung. Tidak aktif berolahraga akan beresiko mengalami penyakit jantung 2 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang aktif berolahraga. Hal ini membuktikan bahwa olahraga penting untuk mencegah penyakit tidak menular. Langkah selanjutnya adalah melakukan cek kesehatan secara berkala dan tidak hanya datang ke layanan kesehatan ketika jatuh sakit. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit lebih dini. Apa saja sih jenis cek kesehatan? Pertama, cek tekanan darah. Pengecekan tekanan darah dapat membantu Anda mendeteksi adanya risiko stroke, hipertensi, hingga jantung. Kedua, pengecekan tinggi badan dan berat badan. Ketiga, cek lingkar perut. Cek kadar gula darah. Anda dapat mengetahui kadar glukosa dalam darah dengan jenis pengecekan kesehatan ini. Kelima,
sulit untuk dihindari bukan berarti penyakit tidak menular ini tidak dapat dicegah ataupun tidak dapat diminimalisir. Ada pepatah mengatakan bahwa bisa karena terbiasa. Maka dari itu, yuk mulai sekarang mari bersama-sama terapkan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi junk food, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, memenuhi zat gizi makro dan mikro, melakukan aktivitas fisik secara rutin, melakukan cek kesehatan secara berkala, stop merokok, kelola stres, dan menerapkan PHBS. Jangan tunda, ayo hidup sehat karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya Cynthia Dwi, pamit undur diri.